kita bertemu lagi lewat online. Nah, sidang anak-anak di pagi ini adik-adik, kakak mau melanjutkan cerita minggu yang lalu. Nah, sebelum kita melanjutkan cerita minggu yang lalu, mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan. Oh, di pagi ini Kau pertemukan kami kembali dengan anak-anak Tuhan, walaupun lewat online. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, oh berilah anak-anak, oh telinga seorang murid Tuhan, sehingga anak-anak mau mendengarkan firman-Mu, mengerti akan firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan, perbesar kapasitas kami, sehingga kami dapat menyalurkan diri-Mu, kami dapat menyalurkan hayat-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan, oh tinggal di dalam diri anak-anak, sehingga anak-anak memiliki hati yang merindukan Engkau, hati yang mendambakan Dikau. Oh Tuhan, pimpinlah kami awal hingga akhir sidang anak-anak nanti Tuhan. Engkau tinggal di tengah-tengah kami, Engkau membimbing kami, sehingga oh Tuhan, berjalan sidang anak-anak, berjalan dengan lancar, berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Oh Tuhan Yesus, Tuhan kami mau mengasihi-Mu. Amin. Oh, adik-adik, di pagi ini kakak mau melanjutkan cerita minggu yang lalu adik-adik. Tapi sebelumnya kakak mau tanya pada adik-adik. Nah, pernahkah adik-adik mempunyai suatu rencana atau adik-adik mempunyai suatu mimpi, tapi adik-adik mimpi kalian itu gagal atau rencana kalian itu gagal, bahkan rencana kalian itu menjadi kacau balau adik-adik. Tapi adik-adik tidak boleh sedih, adik-adik tidak boleh gelisah, adik tetap harus berdoa, adik-adik tetap harus bersyukur pada Tuhan. Nah, mungkin adik-adik kegagalan adik-adik, kekacauan mimpi adik-adik itu menjadi berkat bagi adik-adik, bahkan menjadi berkat bagi keluarga adik-adik. Nah, di pagi ini adik-adik, kakak mau melanjutkan cerita minggu yang lalu. Nah, adik-adik, minggu yang lalu itu mengisahkan bahwa Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya pada kabilah orang Ismail. Nah, kabilah orang Ismail ini adik-adik membawa Yusuf ke Mesir. Nah, sesampainya di Mesir, Yusuf ini dijual pada seorang pegawai istana Mesir, yaitu pegawainya Firaun. Nah, yang membeli Yusuf ini adik-adik, dia adalah seorang kepala pengawal istana yang bernama Potifar. Nah, adik-adik, Yusuf di rumah Potifar diberkati oleh Tuhan. Yusuf disertai oleh Tuhan, sehingga apapun yang dikerjakan oleh Yusuf adalah menjadi berhasil, menjadi baik, sampai Yusuf menjadi kesayangan Potifar. Dan Yusuf diangkat oleh Potifar menjadi penguasa di dalam rumahnya. Maka Tuhan pun juga memberkati seluruh rumah Potifar, yang di rumah maupun yang di ladang, mendapat berkat dari Tuhan karena Yusuf. Nah, adik-adik, suatu hari istri Potifar ini adik-adik menggoda Yusuf. Nah, dan mengajak Yusuf untuk berbuat dosa adik-adik. Tapi adik-adik, Yusuf tidak mau menodai kekudusannya. Yusuf melarikan diri dari istri Potifar. Namun sayangnya adik-adik, bajunya Yusuf ketinggalan di tangan istri Potifar adik-adik. Kemudian istri Potifar berteriak keras adik-adik, memberitahukan pada seisi rumahnya dan pada Potifar, memfitnah Yusuf bahwa Yusuf mau berbuat jahat pada istri Potifar adik-adik. Karena Yusuf difitnah oleh istri Potifar, akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara adik-adik.
Nah, di dalam penjara pun Yusuf mendapat kasih dari kepala penjara, adik-adik, karena Tuhan selalu menyertai Yusuf. Nah, di dalam penjara, adik-adik, Yusuf pun juga bekerja tuh, adik-adik, bekerja dengan rajin dan menyenangkan hati kepala penjara itu. Akhirnya seluruh pekerjaan di dalam penjara itu diserahkan pada Yusuf, adik-adik, dan kepala penjara itu tidak mengerjakan apa-apa. Nah, adik-adik, suatu hari ada dua pegawai istana yang berbuat salah pada Firaun. Nah, mereka dipenjara di tempat di mana Yusuf dipenjara, adik-adik. Nah, dua orang ini itu juga dilayani oleh Yusuf, adik-adik. Ya, soal makan, soal minum, Yusuf yang melayani. Nah, suatu hari dua pegawai istana yang dipenjara ini kelihatannya sedih, adik-adik, kelihatannya gelisah sekali. Nah, kemudian Yusuf pun mendatanginya dan bertanya, "Mengapa kalian wajahnya begitu muram? Mengapa kalian kelihatannya begitu gelisah dan sedih?" Nah, kemudian adik-adik, kedua pegawai istana itu bercerita pada Yusuf, adik-adik. Yang satu, juru minum ini bermimpi, adik-adik. Kemudian yang juru roti ini pun juga bermimpi. Namun mereka merasa sedih karena tidak ada satupun orang yang bisa mengartikan mimpi mereka, adik-adik. Kemudian Yusuf berkata, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi kalian? Nah, ceritakanlah mimpimu padaku." Nah, kemudian adik-adik, juru minum pun menceritakan mimpinya pada Yusuf. Nah, Yusuf pun mengartikan mimpi juru minum itu, adik-adik. Nah, Yusuf mengatakan bahwa juru minum itu akan dikembalikan kepada jabatannya yang semula. Juru minum akan dibebaskan dari penjara. Nah, kemudian Yusuf pun berpesan pada juru minum ini, kalau suatu hari nanti keadaannya sudah membaik, ingatlah aku. Nah, itu pesan Yusuf pada juru minum, adik-adik. Nah, untuk yang kedua, adik-adik, juru roti, adik-adik, juru roti pun menceritakan mimpinya pada Yusuf. Dan Yusuf pun mengartikan mimpi juru roti ini. Nah, juru roti ini, adik-adik, ini mendapatkan hukuman. Juru roti ini mendapat hukuman gantung, adik-adik. Nah, apa yang diartikan mimpinya pada Yusuf ini semuanya menjadi kenyataan. Tapi sayangnya, adik-adik, Yusuf dilupakan oleh juru minum ini. 2 tahun lebih Yusuf di penjara, juru minum ini tetap lupa sama Yusuf, adik-adik. Tapi adik-adik, suatu hari Firaun bermimpi. Nah, di dalam mimpinya itu Firaun melihat 7 ekor lembu yang gemuk dan baik bangunnya sedang memakan rumput di pinggir Sungai Nil, adik-adik. Nah, kemudian adik-adik, keluarlah 7 lembu yang kurus dan jelek bangunnya, adik-adik. Nah, yang 7 lembu yang kurus dan jelek bangunnya ini, adik-adik, mendekati lembu yang gemuk dan baik bangunnya ini dan memakan lembu yang gemuk dan baik bangunnya ini, adik-adik. Tapi adik-adik, lembu yang kurus dan jelek itu tetap aja kelihatan jelek, adik-adik, walaupun sudah memakan 7 lembu yang gemuk dan baik, adik-adik. Kemudian Raja Firaun pun terjaga. Raja Firaun pun terbangun dari mimpinya, adik-adik. Kemudian Raja Firaun pun tertidur kembali, adik-adik. Nah, adik-adik, kemudian Firaun pun bermimpi juga, adik-adik, yaitu melihat
satu tangkai gandum berisi 7 bulir gandum adik-adik. Gandum ini pun juga berisi adik-adik, juga baik. Nah, kemudian adik-adik muncul lagi satu tangkai gandum adik-adik. Isi tangkainya tuh sama adik-adik, 7 bulir gandum. Tapi adik-adik yang 7 bulir gandum ini kering, layu oleh angin timur adik-adik. Nah, yang 7 butir gandum yang kering dan layu ini juga memakan 7 gandum yang berisi dan baik tadi. Namun adik-adik, yang 7 bulir gandum yang kering itu dan layu itu tetap kelihatan kering dan layu adik-adik. Kemudian Firaun pun terjaga dari tidurnya. Nah, adik-adik, dalam mimpi Firaun ini, Firaun bingung adik-adik. Firaun menjadi gelisah karena tidak ada satupun orang Mesir yang bisa mengartikan mimpi Firaun ini. Semua adik-adik, semua ilmuwan di Mesir dikumpulkan semua untuk mengartikan mimpi Firaun. Tapi tidak satupun orang yang bisa mengartikan mimpi Firaun. Nah, adik-adik, kemudian adik-adik, juru minum yang dulu pernah diartikan mimpinya sama Yusuf, kemudian dia teringat akan Yusuf adik-adik. Nah, kemudian juru minum itu pun menceritakan akan mimpinya yang diartikan oleh Yusuf. Nah, kemudian Raja Firaun ini menyuruh orang untuk menjemput Yusuf. Nah, setelah Yusuf berganti pakaian, potong rambut, kemudian dibawa di hadapan Firaun. Nah, setelah sampai di hadapan Firaun pun berkata pada Yusuf, adik-adik, aku telah mendengar tentang ikwalmu. Dengan hanya mendengarkan mimpi, mendengarkan cerita mimpi, engkau bisa mengartikannya. Namun Yusuf pun menjawab, bukan sekali-kali aku, tuanku, melainkan Allah yang menerangkan arti mimpi itu. Nah, adik-adik, kemudian Raja Firaun pun menceritakan mimpinya pada Yusuf adik-adik. Kemudian Yusuf pun mengartikan mimpi Firaun ini. Nah, kata Yusuf, nah, tuanku, 7 lembu yang gemuk dan baik bangunnya itu adalah 7 tahun. Begitu pula dengan 7 lembu yang kurus dan jelek bangunnya itu juga 7 tahun. Nah, tuanku, dan mimpi tuanku untuk yang kedua, 7 bulir gandum yang berisi dan baik itu juga melambangkan 7 tahun. Begitu pula dengan 7 bulir gandum yang kering dan layu itu juga 7 tahun. Nah, adik-adik, kemudian Yusuf menerangkan 7 tahun akan berkelimpahan di seluruh kota Mesir, di seluruh daerah Mesir, dan 7 tahun akan mengalami kelaparan dan kekeringan di seluruh tanah Mesir. Nah, karena itu Yusuf berkata pula, sungguh hebatnya kekeringan dan kelaparan yang akan terjadi di Mesir. Tuhan Allah telah memberitahukan kepada tuanku apa yang hendak dilakukan oleh Allah. Nah, Raja Firaun bingung adik-adik, aku harus bagaimana kalau nanti ada kelaparan selama 7 tahun. Nah, Yusuf pun mengajukan atau mengusulkan untuk mencari seseorang menjadi penguasa di Mesir. Nah, Raja Firaun, aku harus bagaimana?
kiranya Raja Firaun mencari orang untuk menilik seluruh daerah Mesir, untuk membuat lumbung-lumbung di setiap kota atau di setiap daerah, untuk mengambil 1/5 hasil dari panen gandum dan bahan makanan selama 7 tahun. Itu harus dikumpulkan di seluruh tanah Mesir, agar di saat tanah Mesir mengalami kelaparan, gudang-gudang bisa dibuka dan bisa untuk mengatasi kelaparan 7 tahun yang akan datang. Tuanku Firaun, apa yang dikehendaki Allah akan segera terjadi, karena begitu hebatnya kelaparan yang akan terjadi di Mesir. Kemudian Firaun pun juga mengadakan suatu rapat atau suatu rencana siapa yang pantas untuk dijadikan penguasa di Mesir. Tapi Raja Firaun pun serta pegawai-pegawainya mengutarakan bahwa tidak ada orang yang berakal budi dan bijaksana seperti Yusuf. Yusuf adalah orang yang berakal budi, orang yang bijaksana, dan Roh Allah tinggal di dalam Yusuf. Raja Firaun serta pegawai-pegawainya pun mengerti bahwa Roh Allah tinggal di dalam Yusuf. Setelah Yusuf mengutarakan semuanya pada Raja Firaun, maka Raja Firaun pun berkata, "Mungkinkah aku mendapatkan orang seperti dia yang begitu berakal budi dan bijaksana?" Dan aku melihat Yusuf dipenuhi oleh Roh Allah. Roh Allah tinggal di dalam Yusuf. Raja Firaun beserta pegawai-pegawainya pun setuju kalau Yusuf diangkat sebagai penguasa di Mesir. Akhirnya Yusuf diangkat sebagai penguasa di Mesir. Adik-adik, dengan penderitaan Yusuf menantikan mimpinya, Yusuf tidak merasa sedih. Yusuf selalu berdoa pada Tuhan. Yusuf tidak pernah meninggalkan Tuhan. Akhirnya mimpinya Yusuf bahwa keluarganya, seluruh keluarga dan kedua orang tuanya bersujud menyembah Yusuf. Akhirnya terlaksana, adik-adik. Karena kesabaran Yusuf, karena ketekunan Yusuf, dan mimpinya Yusuf sebelum Yusuf dijual ke Mesir, akhirnya terlaksana, adik-adik. Setelah Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir, Raja Firaun pun melepaskan cincinnya dan dikenakan pada Yusuf. Dan Yusuf pun dipakaikan sebuah kalung emas yang menandakan bahwa Yusuf adalah penguasa Mesir yang kedua. Raja Firaun pun berkata pada Yusuf, "Seluruh tanah Mesir ini adalah di bawah penguasamu. Tidak ada seorang pun yang melakukan di luar pengetahuanmu dan tanpa sepengetahuanmu. Dan aku di sini, kelebihanku hanyalah takhta. Engkau adalah penguasa di Mesir saat ini." Kemudian adik-adik, Yusuf pun dilantik oleh Firaun dan diarak memakai kereta Firaun, kereta yang kedua. Jadi adik-adik, mulai saat itu Yusuf pun
menjadi penguasa di Mesir. Dan apa yang telah direncanakan Yusuf untuk menilik seluruh kota Mesir dan mengumpulkan 1/5 hasil panen gandum di daerah-daerah. Yusuf pun membuka gudang. Yusuf mengumpulkan seluruh bahan makanan selama 7 tahun di Mesir untuk menghadapi 7 tahun kelaparan yang akan datang. Amin. Nah, adik-adik, dari cerita kakak tadi, coba kita hitung ya. Kalau Yusuf dijual sama kakaknya itu berumur 17 atau 18 tahun. Sedangkan Yusuf itu menjadi penguasa di Mesir itu berumur 30 tahun, adik-adik. Berarti kurang lebih 12 tahun sampai 13 tahun Yusuf mengalami penderitaan, adik-adik. Yusuf dijual, Yusuf dijadiin budak, bahkan Yusuf dipenjara 2 tahun lebih, adik-adik. Namun Yusuf tidak pernah mengeluh, namun Yusuf tidak pernah gelisah. Yusuf tetap bersyukur pada Tuhan, Yusuf tetap berdoa pada Tuhan. Nah, adik-adik, dengan Yusuf ini kita bisa mengambil teladan Yusuf sebagai teladan kita. Nah, adik-adik, dalam mengalami suatu penderitaan, dalam mengalami suatu kegagalan, kita tidak boleh sedih, adik-adik. Kita tidak boleh gelisah. Kita mengambil Yusuf sebagai teladan kita. Kita harus terus berdoa. Kita harus bersyukur pada Tuhan. Karena kegagalan kita, karena penderitaan kita dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan berkat bagi kita semua. Nah, terima kasih adik-adik. Adik-adik telah mengikuti sidang anak-anak sampai selesai. Terima kasih, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau telah memimpin kami awal hingga akhir. Oh, sidang anak-anak lewat online ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati cerita kami Tuhan, sehingga cerita kami tidak berlalu di telinga anak-anak, namun cerita kami Tuhan menyalurkan hayat-Mu, menyalurkan diri-Mu, sehingga anak-anak Tuhan dapat mengambil hikmahnya Tuhan. Oh Tuhan, menjadikan Yusuf sebagai teladannya. Oh Tuhan, dalam mengalami suatu penderitaan, dalam suatu kegagalan Tuhan, adik-adik tetap bisa untuk berdoa, bersyukur kepadamu. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, kami bawa adik-adik semua Tuhan, anak-anak semua Tuhan, di dalam penjagaanmu, di dalam merawatanmu Tuhan. Kiranya Kau juga memberkati seluruh keluarga anak-anak Tuhan di dalam naungan-Mu, memberikan kesehatan, kecukupan dalam kehidupan keluarga anak-anak ini. Oh Tuhan Yesus, kami hanya bersyukur dan mengadah kepadamu. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan kami mengasihi-Mu. Amin.